Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Abi Hanif dan Umi Ida sekeluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kaya Melari Bahanifida dan jajaran pengurus serta aduan guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Almarin Hama, saya dari kelas 11 MA Al-Quran Melari Bahanifida. Di sini saya akan menjelaskan PT majelis saya dengan tema reaksi, laju reaksi dan teori penumbukan. Nah, di sini apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi itu berarti bereaksinya itu bernilai negatif dan menghasilkan produk yang bernilai positif. Nah, pernyataannya itu dipindah atau diubah dari penumbukan itu atau hasilnya dalam suatu satuan waktu. Contohnya kayak ada pembakaran kertas gitu. Nah, di sini terdapat laju reaksinya ada 4. Yang pertama, konsentrasi. Nah, konsentrasi itu adalah banyaknya partikel di dalam satu volume yang apabila naik konsentrasinya itu maka banyak pula partikelnya dan besar kemungkinan itu terjadi penumbukan pada saat proses laju reaksi dalam konsentrasi tersebut. Nah, proses penumbukan atau besarnya tumbukan itu berdampak pada efektif besar si konsentrasi tersebut yang menjadikan reaksinya itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat selesai. Nah, yang kedua itu ada mengenai luas permukaan. Nah, luas permukaan ini bisa juga disebut luas reaksi atau luas permukaan yang biasanya itu ada pada contohnya kayak memasak bumbu-bumbu. Semakin diperkecil bahan masakannya, maka semakin cepat matang dan semakin semakin harum gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau berbeda bawang putih dan bawang-bawangan yang dipotong diiris-iris atau digoreng dengan bawang yang utuh langsung digoreng, maka yang cepat matang itu yang dipotong kecil-kecil, karena semakin kecil permukaan suatu produk maka semakin luas pula reaksinya gitu. Maka semakin cepat. Nah, selanjutnya ada mengenai suhu. Suhu itu juga mempengaruhi luas reaksi. Nah, dengan cara partikelnya itu berubah atau bergerak yang menjadikan temperaturnya itu naik, sehingga energinya itu bertambah, jadinya lebih cepat. Contohnya kayak kompor. Semakin kecil kompornya, maka semakin lama matang. Kalau semakin gede, apinya semakin besar dan energinya itu semakin bertambah dan lebih cepat matangnya. Nah, selanjutnya ada katalis. Katalis itu adalah zat di dalam luas reaksi. Kalau cepat itu dinamakan katalisator, kalau misalnya lambat itu dinamakan inhibitor atau negatif katalis. Nah, katalis itu juga bisa digunakan untuk pembusukan atau perkaratan. Nah, di dalamnya itu terdapat homogen dan heterogen. Kalau homogen itu zat dan wujudnya itu sama, kalau heterogen itu nggak sama. Yang terakhir itu di sini ada teori penumbukan. Penumbukan ini berkaitan dengan laju reaksi atau terdapat di dalam proses laju reaksi dengan adanya partikel dan produk yang bertumbuk satu sama lain. Kalau misal berhasil itu berarti tumbukannya itu efektif. Kalau nggak berhasil itu berarti tidak efektif. Nah, karena di dalam teori penumbukan itu terdapat energi minimum yang diibaratkan aktivasi atau energi A. Sekian dari saya, kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.